Hai Libra, ketemu lagi dengan saya Dia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Libra. Dalam diamnya, ada rencana besar yang akan dia lakukan kepada kamu. Namun di sini penting ya, saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa saja resonate, bisa saja tidak, dan energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan kamu ambil yang positif dan buang negatifnya. Saya juga ingatkan untuk kamu yang nantinya tidak resonate, jangan dipaksakan. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu atau tentang dia, seseorang yang sedang kamu fokuskan. Jadi dengarkan dan rasakan. Ada The Hermit, ada Page of Pentacle, ada Two of Swords, ada The Fool, dan ada Eight of Swords. Untuk zodiak yang terkoneksi atau yang sedang berdealing dengan kamu, di sini ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Ada Gemini, Libra, Aquarius, dan di sini juga ada Cancer, Pisces, dan Scorpio. Saya melihat di sini sepertinya ada seseorang yang mungkin dalam diamnya menyesali tentang apa yang sudah dia lakukan terhadap kamu. Yang mungkin di sini ada teman atau mungkin mantan yang telah nyakitin perasaan kamu. Di sini dia berusaha untuk lebih menyadari tentang kesalahannya terhadap kamu, menyesali. Mengintrospeksi diri, mengevaluasi, mengakui kesalahan yang telah dia perbuat kepada kamu. Ya mungkin selama ini ada seseorang yang mungkin telah membohongi kamu atau mengkhianati kamu, memanfaatkan kamu. Tapi di sini sepertinya tentang seseorang yang menyakiti kamu, ternyata dalam diamnya ada penyesalan yang luar biasa, dan sepertinya ada rencana besar yang akan dia lakukan kepada kamu. Bisa saja dia ingin meminta maaf kepada kamu, atau ini untuk teman ya, yang mungkin ingin minta maaf sama kamu, mengakui kesalahannya, ingin kembali menjalin pertemanan dengan kamu, atau bahkan di sini tentang pasangan atau mantan yang mungkin saat ini menyadari betapa terlukanya dia, menyadari tentang kesalahannya. Artinya rasa sakit itu menghukum dirinya. Penyesalan itu menghukum dirinya. Bisa saja berusaha untuk meminta maaf kepada kamu, berusaha untuk kembali lagi kepada kamu. Ini adalah tentang seseorang yang menyesali tentang apa yang sudah dia lakukan terhadap kamu. Di dalam diamnya ya mungkin selama ini sudah lama tidak bertemu, atau mungkin memang sudah lama tidak ada komunikasi. Setelah perpisahan itu terjadi, setelah kebohongan itu terungkap, setelah pengkhianatan itu terjadi, seseorang ini baru menyadari tentang kesalahan yang telah dia lakukan terhadap kamu. Ya mungkin dia sudah mampu untuk lebih bercermin ya, mengakui kesalahannya. Dia lebih gentle, lebih berani untuk menemui kamu. Ya mungkin ada niatnya untuk menemui kamu, untuk kembali meminta maaf, untuk menyadari tentang apa yang sudah dia perbuat terhadap kamu. Ya tapi saya merasakan di sini kamu masih dalam
pertimbangan, kamu masih dalam dilema, ya mungkin kamu tetap memaafkan karena memang kamu tidak mau menyimpan dendam, kamu tidak mau menyimpan kebencian, karena perasaan itu justru akan membuat kamu tidak bisa move on. Oke, perasaan-perasaan negatif seperti itu justru tidak akan membuat kamu nyaman atau tenang atau damai. Jadi memang saya merasakan kamu sudah memaafkan. Bahkan di sini kamu sedang dalam proses untuk benar-benar healing ya, untuk memaafkan, untuk tidak lagi menyalahkan apapun atau siapapun yang telah menyakiti kamu. Artinya di sini kamu memaafkan tetapi tidak untuk menjalin kembali sebuah hubungan. Oke. Kamu tidak mau, saya melihat kamu tidak mau lagi melihat ke belakang ya. Saya lihat kamu fokus untuk ke depannya. Kamu fokus untuk mendapatkan atau menciptakan kembali kebahagiaan dalam kehidupan kamu. Karena walau bagaimanapun sesuatu yang sudah pernah putus atau mungkin sesuatu hal yang sudah pernah membuat kamu tersakiti, kecewa, patah hati, tentang kebohongan, pengkhianatan, tentunya itu tidak mudah untuk kamu bisa menerimanya. Jikapun kamu menerimanya, tentunya kamu harus lebih belajar untuk ikhlas, belajar untuk merelakan, karena nantinya jika kamu memaafkan, jika kamu menjalin sebuah hubungan lagi, kamu harus siap untuk tidak mengungkit-ungkit apapun yang telah terjadi di masa lalu kamu. Oke? Karena nantinya jika kamu memaafkan, kembali menjalin hubungan, tetapi dengan mengungkit-ungkit masa lalu, pada akhirnya itu akan menjadi sesuatu hal yang akan lebih menyakitkan kamu, yang akan semakin membuat kamu masuk ke dalam keterpurukan, tentang makin sedih, makin kecewa. Jadi saat ini kamu berusaha untuk lebih move on ya, untuk lebih fokus terhadap kedepannya. Yang lalu biarlah berlalu, karena memang mungkin ada tipe-tipenya. Ya mungkin ada tipe seseorang yang mungkin bisa memaafkan tanpa mengungkit-ungkit masa lalu, tetapi ada tipe atau sebagian Libra yang mungkin tidak bisa menerima tentang apa yang telah dia lakukan, tentang seseorang yang telah menyakitinya. Dia memaafkan, kamu memaafkan, tetapi mungkin tidak untuk menjalin hubungan kembali. Oke, itulah yang membuat kamu dalam pertimbangan di sini. Karena di sini saya melihat kamu sudah berproses. Kamu sudah mampu untuk bangkit, kamu sudah mampu untuk melangkah kembali. Meski mungkin saat ini masih dalam kesendirian, tetapi setidaknya kamu mampu untuk lebih menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan kamu. Berusaha untuk tidak lagi terjerat dalam situasi yang toksik, berusaha untuk tidak lagi terjerat dengan seseorang yang kasar, seseorang yang tidak bisa menghargai kamu, tidak bisa menghormati kamu tentang apa yang sudah kamu korbankan, tentang apa yang sudah kamu perjuangkan. Karena memang ini adalah titik dari kesabaran kamu yang mungkin bisa saja sudah banyak hal yang terjadi, atau bahkan kesalahan yang sama, atau bahkan kamu selalu memaafkan, sudah beribu-ribu kali maaf yang kamu berikan, tetapi mungkin masih melakukan kesalahan yang sama. Ini dimana kamu berada di titik dimana kamu sudah tidak sanggup ya, sudah capek, sudah lelah dengan semua yang terjadi. Inilah yang membuat kamu ingin move on, ingin healing, ingin menemukan sesuatu hal yang terbaik, ingin menyelamatkan diri kamu sendiri dari kesedihan, dari kekecewaan, dari hubungan yang tidak sehat, hubungan yang toksik. Melepaskan semua hal-hal yang menyakitkan dalam kehidupan kamu. Oke, kita lanjut untuk Libra. Oke, di sini ada me talk, ada dance on one foot. Di sini ada what vibes. Di sini ada deep diver dan ada stranger. Dan saya melihat dari tebaran kartu ini, kamu berusaha untuk lebih membersihkan diri kamu dari pikiran-pikiran negatif, untuk tidak lagi menyimpan kemarahan,
untuk tidak lagi menyimpan dendam. Kamu berusaha untuk berpikir positif. Kamu berusaha untuk berpikir lebih maju lagi, untuk tidak lagi mengingat-ingat, untuk tidak lagi melihat ke belakang tentang apapun yang terjadi di masa lalu kamu, tentang seseorang yang mungkin ingin minta maaf, ingin kembali sama kamu. Oke, tentang seseorang yang mungkin sudah berencana besar akan minta maaf sama kamu, ingin kembali sama kamu, begitu gencar untuk kembali mendekat ke kamu. Tapi di sini saya melihat kamu punya pertahanan diri ya. Kamu berusaha untuk lebih melindungi diri kamu untuk tidak jatuh lagi ke lubang yang sama. Oke, kamu sudah lebih realistis. Kamu sudah tidak mau terlalu terbawa perasaan, terlalu bucin, yang pada akhirnya itu bisa saja membuat kamu dalam keterpurukan lagi, jatuh lagi ke dalam keterpurukan. Di sini kamu berusaha untuk mencari keseimbangan dalam kehidupan kamu antar hati, pikiran kamu, untuk lebih bijak, untuk lebih dewasa, untuk lebih tahu lagi apa yang terbaik dan apa yang tidak baik untuk kamu. Berusaha untuk lebih bisa menciptakan kebahagiaan dalam diri kamu sendiri. Oke, dengan tidak mau lagi kamu diinjak-injak. Oke, kamu tidak dihargai, kamu dipandang sebelah mata. Saat ini kamu berusaha untuk mempertahankan diri kamu, berdiri di kaki kamu sendiri, lebih mandiri dan membuktikan kepada diri kamu dan kepada orang-orang yang mungkin telah nyakitin kamu bahwa kamu mampu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Berusaha membuktikan bahwa kamu mampu untuk lebih bahagia lagi terhadap orang-orang yang dulunya pernah mengkhianati kamu. Oke, tentang pasangan yang mungkin telah pernah menduakan kamu. Saat ini kamu memperlihatkan kamu mampu untuk lebih mandiri, kamu mampu untuk lebih bahagia, kamu mampu untuk lebih menghidupi kehidupan kamu. Akan ada perubahan yang luar biasa di sini. Karena di sini saya melihat kamu sudah mampu untuk lebih menyesuaikan diri, beradaptasi dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, dengan apapun kondisi atau situasi yang bahkan mungkin tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Oke, tentang kesedihan, tentang kekecewaan yang pernah kamu alami. Tapi di sini kamu berusaha untuk lebih mempersiapkan diri, beradaptasi dengan apapun yang sedang berlangsung dalam kehidupan kamu, menyesuaikan diri. Pada akhirnya kamu lebih bisa mengerti, lebih bisa memahami arti sebuah kehidupan, karena ternyata tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan, dengan apa yang kita inginkan. Tetapi bersiapkan diri, siapkan mental kamu untuk bisa menghadapi situasi atau kondisi yang terkadang tidak sesuai. Oke? Di sini saya melihat ada kekuatan dalam diri kamu untuk bisa menghadapi apapun untuk kedepannya. Terbukti kamu mampu untuk melakukan penolakan terhadap sesuatu hal yang mungkin masih ada rasa, masih ada cinta terhadap seseorang ini, tetapi kamu lebih mencintai diri kamu sendiri karena kamu merasa ini akan terulang kembali tentang kesedihan, tentang kekecewaan. Jadi lebih baik kamu meninggalkan apapun yang terjadi di masa lalu kamu dan berusaha untuk move on, berusaha untuk mendapatkan sesuatu hal yang terbaik dalam kehidupan kamu. Ada kekuatan di diri kamu untuk melakukan penolakan-penolakan itu. Tentunya saat ini kamu lebih berusaha untuk melindungi diri kamu, memproteksi diri kamu, agar hal-hal yang menyakitkan itu tidak terulang lagi, agar hal-hal yang menyakitkan itu tidak kamu rasakan lagi. Oke, saat ini kamu lebih berhati-hati dalam melangkah, berhati-hati dalam memilih, dalam memutuskan, oke, agar kamu lebih bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kamu lebih berusaha untuk mencintai diri kamu sendiri, tidak mau terlalu baperan, tidak mau terlalu bucin, yang pada akhirnya membuat kamu sakit hati. Oke, jadi mencintai seadanya, membenci seadanya, agar perasaan kamu jadi lebih seimbang, perasaan kamu tetap baik-baik saja. Oke, segitu dulu readingannya untuk Libra, semoga resonate. Ambil yang positif ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa menghibur dan bermanfaat untuk Libra dimanapun berada. Karena bisa saja sebagian Libra masih
kebingungan, masih dilema, masih nggak tahu harus mau ngapain, atau masih terbelenggu dengan masa lalu, atau masih mencintai seseorang yang toksik, sulit untuk kamu melepaskan diri. Dan semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan, kamu jadi lebih tahu apa yang terbaik dan apa yang tidak baik untuk kamu. Dan tentunya keputusan itu ada di tangan kamu. Apapun nantinya yang kamu putuskan, itu adalah yang terbaik untuk kamu. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa ya di readingan selanjutnya. Bye!